Oke, kita langsung menuju ke Mas Umam. Mas Umam, tadi kan Mas Umam menyampaikan bahwa pujian ini sebagai bentuk bahwa para calon presiden ini ingin membuka ruang komunikasi atau ruang kerjasama politik ya. Kalau berangkat dari situ, positioning PDI Perjuangan dan juga Megawati Soekarno Putri dalam Pilpres itu seperti apa, Mas Umam? Ya, di dalam konteks ini Mbak, positioning dari PDIP tentu sangat menentukan. Tadi Mas Hanta menjelaskan cukup lengkap bagaimana Hmm. kemudian veto player betul-betul akan memberikan impact yang cukup serius, baik di dalam konteks kalkulasi kemenangan maupun di dalam konteks pertarungan wacana ideologis. Oleh karena itu, tentu kalau misal kemudian masuk di putaran kedua, ini harus diantisipasi betul oleh kubu 02. Karena bagaimanapun juga hal ini berpotensi dimanfaatkan oleh dua kekuatan yang saat ini ada di kubu 01 maupun kubu 03 untuk meletakkan seolah-olah ada common enemy yang harus mereka hadapi. Dan itu memungkinkan terjadinya potensi konsolidasi kebencian terhadap 02 yang kemudian dibangun dengan berbagai macam narasi, argumen, dan juga judgement dalam konteks putaran kedua Pilpres. Maka di dalam konteks ini betul-betul seoptimal mungkin kalau misal yang bisa dilakukan 02 adalah mengoptimalkan langkah yang bisa dilakukan saat ini untuk mengambil satu potensi kemenangan di satu putaran. Karena kalau misal kemudian tetap dibuka ruang bagi hadirnya dua putaran, maka potensi bersatunya dua kekuatan yaitu dari 01 dan 03 membuka kemungkinan bisa terjadi. Meskipun Hmm. ada Oke. potensi kalau dikalkulasi level elitnya memungkinkan untuk bertemu dengan Hmm. segala negosiasi, kompromi, dan proses diplomasi yang cukup panjang untuk mempertemukan titik-titik kemungkinan dan juga kepentingan, kalkulasi kepentingan. Tetapi diakui atau tidak, ada sisi yang sangat berbeda antara elit dengan juga akar rumput. Hmm. Maka kalau misal kemudian hal itu terjadi, harus diantisipasi potensi terjadinya split ticket voting. Barangkali kalau misal masuk di putaran kedua, 01 dan 03 di level elit partai politiknya bisa bersatu. Tetapi belum tentu akar rumputnya, para pemilih loyalnya akan atau bersedia untuk memberikan dukungan kepada pihak yang didukung oleh elit partainya. Nah, oleh karena itu ini yang barangkali harus diantisipasi betul, dijajaki secara real untuk membuka kemungkinan mana potensi kalkulasi kepentingan yang jauh lebih realistis Oke. membawa potensi ke arah kemenangan di Pilpres yang akan datang. Baik, kita ke Mas Hanta. Mas Hanta begini, kita kan mengetahui betul ya bahwa sosok Megawati ini sangat memiliki posisi yang strategis juga dari PDI Perjuangan juga gitu ya. Paling tidak partai yang benar-benar menjadi pusat perhatian gitu. Nah ini bentuk langkah pujian yang dilakukan ini mengarah kepada bagaimana Megawati akan bersikap nantinya atau memang tadi yang Mas Hanta bilang itu ada kedekatan dari sejarah, jadi apapun itu ya mau pujian sebagaimanapun juga langkah itu akan dipilih oleh Megawati begitu, apapun itu. Iya, betul. Secara historis, mungkin ada kedekatan ideologis, Ibu Mega lebih memungkinkan tetap bergabung dengan paslon nomor 2. Tapi jangan lupa, Sarah, Ibu Mega politisi yang harus kita pelajari tidak pragmatis dalam catatan kita bersama, tidak pragmatis mungkin untuk mengganti kata realistis. Jadi Ibu Mega ini orang punya prinsip yang kuat, pernah di luar pemerintahan Pak SBY 10 tahun, bertahan di luar pemerintahan. Jadi kalau sudah ada kekecewaan politik, Hmm. tanda petik dendam politik, kalau tidak suka, saya kira agak sulit untuk konteks Bu Mega. Karena itu ada faktor yang lebih dinamika hari ini, yaitu faktor konstelasi politik. Konstelasi politik hari ini, di dalam tadi Mas Umam juga sempat singgung, bahwa kedua pasangan paslon 1 dan 3 ini memiliki lawan yang sama. Dalam adigium politik itu kan musuhnya lawan kita adalah kawan. Mereka berkawan karena punya lawan politik yang sama. Dengan artinya sebenarnya di titik yang lain mereka sedang berhadapan-hadapan sebenarnya paslon 1 dan 3 ini. Kalau mengasumsikan bahwa Pilpres akan 2 putaran, maka Prabowo dan Gibran sudah menunggu. Sebenarnya siapa yang akan menjadi lawan Prabowo Gibran antara Ganjar dan Anies? Mereka ini punya potensi untuk bersama di putaran kedua, tapi sebenarnya mereka yang sedang bertarung di putaran pertama untuk masuk di putaran kedua berhadapan dengan paslon 2. Jadi ada kompleksitas di situ, komplikasi politiknya.
Yang kedua, kalau kita dibaca ini sebagai prakondisi untuk prakondisi membangun koalisi di putaran kedua, jangan lupa di antara kedua-duanya ini juga secara tidak langsung mengirimkan pesan ke publik mengakui bahwa paslon nomor 2 ini memang kuat akan lolos di putaran pertama, dan mereka di antara mereka berdua ini paslon 1 dan 3 akan tidak lolos di putaran pertama. Itu pesan yang ada semacam komplikasi politik. Jadi menurut saya, kenapa ini membuat mereka semakin terkonsolidasi kekuatan penantang petahana, dan istilah saya petahana, Prabowo Gibran ini saya istilahkan petahana dan tanda petik, karena 3 hal. Satu, didukung oleh Pak Jokowi dengan segala jaringan kekuasaan, jaringan infrastruktur elektoral, basis massa, mesin politik yang sangat kuat. Jadi karena Pak Prabowo berpasangan dengan Jokowi Junior, Mas Gibran, maka ini dianggap incumbent. Yang kedua, posisi paslon 2 Prabowo dan Gibran itu per hari ini di lembaga survei kredibel itu hampir sekitar di Poltering Indonesia 45-47%, meskipun belum menyentuh pada 50% untuk memastikan secara konklusif Pilpres berlangsung dalam satu putaran, belum tentu. Tetapi dalam posisi ini kan sangat kuat. Nah, inilah yang menyebabkan dengan posisi elektoral yang kuat, kemudian ada potensi satu putaran membuat pasangan penantang paslon 1 dan 3 terkonsolidasi, mereka ditemukan satu titik untuk berhadapan dengan satu kekuatan incumbent yang kokoh itu. Ini saya kira yang menjadi mereka akan bersama. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Sera dan Vita tadi, maka kalau belajar dari Ibu Mega, per hari ini bacaan saya lebih mungkin saya katakan, bersama dengan kalau kekecewaan yang tinggi itu bisa jadi berseberangan dengan Pak Jokowi, dan yang saya istilahkan artinya Prabowo dan Gibran. Artinya beda kalau saya ditanya Mbak Puan sangat mungkin bergabung dengan Prabowo Gibran. Itu kira-kira. Jadi simpulannya, kalau Pilpres kita 2024 ini berlangsung dalam satu putaran, saya mungkin Mas Umam, sudah berani mulai memprediksi kalau Pilpres satu putaran yang pemenangnya adalah Prabowo Gibran. Karena datanya demikian. Tapi kalau Pilpres berlangsung dalam 2 putaran, yang bisa kita prediksi adalah Prabowo Gibran akan masuk di putaran kedua. Nah, yang masih ada potensi siapa di antara Ganjar dan Anies yang akan bertarung. Mereka punya peluang yang sama, tapi dari tren elektabilitasnya Anies relatif lebih positif, lebih mungkin. Nah, kalau di Pilpres berlangsung 2 putaran, siapa pemenangnya? Saya masih mengatakan 50-50. Masih mungkin Prabowo Gibran menang, tapi bisa jadi penantangnya juga memiliki peluang menang kalau Pilpres 2 putaran. Karena itu bagi Prabowo Gibran sangat penting untuk mengejar Pilpres agar dalam satu putaran supaya potensi menangnya lebih aman paling tidak mereka menginginkan seperti Pilpres 2009 Pak SBY menang mutlak dalam 60% dalam satu putaran. Itu yang mungkin akan dikejar oleh Prabowo Gibran, dan itu yang dikhawatirkan oleh Ganjar dan Anies. Sementara Anies mungkin mengimpikan Pilpres 2024 berlangsung seperti Pilkada DKI yang dia menangkan. Dia kalah dengan Pak Ahok di putaran pertama, tapi bisa menang di putaran kedua. Itu mungkin sama-sama menjadi mimpi masing-masing dari paslon. Gitu, Sira, Vita. Oke, baik. Kita mau ke Mas Umam lagi. Mas Umam, kalau kita masih fokus soal bagaimana positioning PDI Perjuangan di Pilpres nanti, apakah kemudian faktor PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu 2 kali ini menjadi hal yang kemudian menjadi pertimbangan kenapa kemudian 2 paslon Capres ini membuka ruang komunikasi politik, dan kita tahu nanti kan ini tidak hanya Pilpres tapi juga Pileg yang akan dihadapi. Bagaimana untuk positioning PDI Perjuangan di Pileg nanti? Ya, positioning PDIP Perjuangan dalam konteks ini tentu akan dipengaruhi oleh banyak hal. Kalau misal kemudian masuk di 2 putaran ya, pertama tentu akan bergantung pada bagaimana kemudian performa dari PDIP sendiri di Pileg itu nanti. Apakah betul-betul mampu mempertahankan target yang kemarin disampaikan dengan menang secara hat-trick 3 kali berturut-turut ataukah tidak? Atau kalau misal kemudian berhasil, apakah kemudian capres-capresnya dalam konteks Pilpres mau atau bisa masuk dalam putaran kedua atau tidak? Kalau misal menggunakan basis data yang saat ini ada, posisinya 02 berada di peringkat 1, kemudian 01 berada di peringkat 2, dan kemudian 03 Mas Ganjar berada di peringkat 3. Kalau misal kemudian memang betul tidak ada satu situasi yang mengubah dinamika yang menjadi game changer, di mana kemudian ternyata dalam konteks akar dan mesin politik dari 03 Mas Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud MD betul-betul solid, maka kemudian bisa masuk di putaran kedua, maka kemudian hal itu berpotensi
menjadi sebuah penentu yang cukup serius. Tetapi kalau misal ternyata 03 kalah, masuk di putaran kedua adalah 02, Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga 01, Mas Anies dan juga Caimin, maka disinilah kemudian urgensi dari seorang Megawati Soekarno Putri dan juga PDIP. Tetapi satu hal yang harus difahami, betul tadi sampaikan Mas Hanta, Bu Mega adalah seorang politisi yang memiliki komitmen yang serius terhadap apa nilai-nilai yang dia yakini. Kalau misal kemudian per hari ini kita cermati ada situasi problematik yang cukup serius antara pola relasi Bu Mega dengan 01, misalnya terkait dengan konteks ideological resistance antara PDIP dengan PKS misalnya, atau pola komunikasi antara Bu Mega dengan Pak Surya Paloh yang sempat memanas pada akhir 2023 yang lalu, sehingga kemudian memunculkan sebuah terminologi partai sombong dan lain sebagainya. Nah, tentu ada luka yang belum selesai di sana. Apakah memungkinkan, misalnya, bagi komunikator politik handal mereka, misalnya ada Mbak Puan sebagai komunikator terdepan dari PDIP yang relatif lebih fleksibel, apakah bisa membuka ruang negosiasi di sana, kemudian bisa bertemu dengan Pak JK, bagaimanapun juga Pak JK juga representasi dari komunikator politik yang paling ulung di lingkaran 01, kalau bisa memungkinkan ditemukan titik temu, tentu cukup menarik. Tetapi kalau misal melihat trend line yang terjadi selama ini, jika ada luka ideologis, luka sejarah di Bu Mega, seringkali hal itu tidak mudah untuk dilupakan begitu saja, hanya dengan kalkulasi pertimbangan pragmatis oportunis. Hal sama juga terjadi dalam konteks relasi posisi PDIP dan Bu Mega dengan 02. Dengan Pak Prabowo barangkali nggak ada masalah. Tetapi tampaknya ada semacam kemarahan dari Bu Mega dan PDIP kepada Pak Jokowi dan lingkarannya. Karena itu ini yang kemudian masih membuka sebuah misteri. Karena bagaimanapun juga Bu Mega marah betul kemarin di pidato HUT ke-51 PDIP, tetapi uniknya kemarahan Bu Mega tidak sekalipun kemudian menyebutkan nama Pak Jokowi. Dan di saat yang sama kemarahan itu juga tidak diikuti dengan sikap, keputusan, dan juga sanksi yang jelas kepada Pak Jokowi. Apakah mencabut dukungannya kepada pemerintahan Jokowi, mencabut kursi-kursi menteri dari pemerintah Jokowi, hampir tidak ada. Artinya apa? Barangkali PDIP juga masih menyisakan ruang negosiasi ketika kemudian nanti masuk di putaran kedua Pilpres. Nah, oleh karena itu semua kemungkinan masih terjadi, meskipun ada satu kemungkinan yang lain, Mbak, yaitu ketika Bu Mega sudah menemukan satu titik kompromi yang tampaknya tidak memungkinkan untuk diteruskan, bisa saja putaran kedua Pilpres, misalnya 01 berhadapan dengan 02, maka kemudian PDIP di bawah kepemimpinan Bu Mega dengan nilai-nilai yang dia yakini, kemudian menyatakan mengambil posisi sebagai kekuatan oposisi dan tidak akan mendukung 01 ataupun 02 di dalam Pilpres putaran kedua mendatang. Semuanya masih misteri, kita akan uji bersama-sama dalam proses selanjutnya. Baik, itu tadi Mas Umam bilang segala sesuatu bisa berubah begitu ya, di last minute juga sebuah misteri. Kalau dari Mas Hanta sendiri? Ya, posisi Ibu Mega di PDI Perjuangan, Sera dan Vita memang dilematis, saya setuju. Tadi satu, berarti yang harus kita ukur adalah tingkat keparahan lukanya Bu Mega. Mana lebih kekecewaan tertinggi Bu Mega lebih kemana? Tadi seperti data yang sudah disampaikan oleh Mas Umam tadi. Karena itu, menurut saya dinamika politik ini akan sangat dinamis bagi PDI Perjuangan. Tapi saya akan menduga Ibu Mega akan memilih oposisi lebih besar ketimbang mempertimbangkan mendukung siapa dan siapa. Jadi kalkulasi ini bagi PDI Perjuangan, bagi Ibu Mega memang dilematis. Satu sisi dia punya kendala terbendung ideologi dan historis kalau ingin bersama dengan pasangan nomor 1. Tetapi per hari ini realitasnya dengan paslon nomor 2 ada luka yang cukup besar juga terkait dengan kekecewaan. Nah, ini yang saya kira pilihan yang dilematis bagi PDI Perjuangan. Paling bagus bagi PDIP adalah mengejar supaya elektabilitas Ganjar meningkat, bisa masuk di putaran kedua. Itu pastilah yang menjadi target. Tapi kalau kemudian Ganjar gagal di putaran pertama Pilpres, ini pilihan yang agak sulit bagi PDI Perjuangan dan Ibu Megawati.
Nah, ada poin tadi saya kira saya setuju dengan Mas Khairul Umam terkait dengan ada kemungkinan Ibu Mega dengan pilihan yang agak sulit di antara dua kekuatan yang saya katakan istilahnya tadi ada beberapa macam catatan, maka pilihan yang lebih prinsipil bagi seorang Ibu Megawati adalah tadi kalau istilah Mas Anies menjaga demokrasi, dan itu sehat juga bagi demokrasi, memilih siapapun pemenangnya, lalu PD Perjuangan akan menjadi penyeimbang di luar pemerintahan. Seperti pernah dilakukan oleh PD Perjuangan di masa Pak SBY, 2 periode pemerintahan berkuasa dengan kekuasaan, tapi kemudian mereka belakang justru bisa berkuasa kembali. Jadi saya kira pilihan-pilihan politik ini masih relatif dinamis ya, kalau Oke. ternyata dukungan itu mungkin berubah. Tapi jangan lupa, Sera dan Vita, Baik. bahwa saya ingin mengatakan ini yang kita bicarakan adalah koalisi di tataran elit. Saya ingin mengatakan bahwa koalisi di tataran elit itu tidak otomatis diikuti oleh Oke. seluruh yang dipemilih di basis massa. Biasanya, misalnya, saya kasih contoh, misalnya Ganjar dan Ibu Mega akhirnya mendukung pasangan nomor 1 Mas Anies. Tapi kalau kemudian pemilihnya belum tentu juga. Ada tadi pertimbangan melompat. Di posisi spektrum politik, diuntungkan paslon nomor 2 itu kan berada di tengah. Berdasarkan data survei, itu mereka diuntungkan. Misalnya kalau pemilih Ganjar tidak lolos, pemilih Ganjar itu lebih banyak bergeser ke Prabowo ketimbang ke Anies. Begitu juga pemilih Anies Baswedan. Kalau tidak lolos, pemilih Anies Baswedan lebih banyak mungkin bermigrasi di putaran kedua ke Prabowo ketimbang ke Ganjar. Nah, posisi ini juga menguntungkan paslon nomor 2, saya kira. Meskipun Pilpres masih cukup mungkin karena bukan 1,5 bulan. Pilpres 26 Juni, kalau putaran kedua itu masih cukup lama, 5,5 bulan. Dinamika sangat mungkin. Ada peta politik yang mungkin terkonsolidasi, peta koalisi baru, ada faktor approval rating tingkat kepuasan pada Pak Jokowi, ada blunder politik yang dialami oleh berbagai macam kandidat potensinya bisa terjadi, isu-isu politik dan program-program baru, maka saya memprediksi untuk Pilpres putaran kedua masih sulit diprediksi siapa pemenangnya. Tapi bahwa Prabowo Gibran akan masuk di putaran kedua, saya berani memprediksi. Lawannya, nah siapa pemenang di putaran kedua, belum bisa diprediksi. Tapi kalau Pilpres 1 putaran, saya berani memprediksi pemenangnya Prabowo Gibran. Oke, baik. Semua ini masih baik. dinamis ya sampai nanti hari H pencoblosan. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Hanta dan juga Mas Umam atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.